وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واعبدوا له ما بعثنا عليكم عباد لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم وكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masang nganton dan udah pesen pabrik dibuat roto ojo kaku banget. Nah, sudah saya mau ini semuanya pasti bisa ya. Adik-adik ini kan tahu ayam kan, ayam jago. Nah ini yang bisa jawab. Oh udah tuh amplop nih banyak nih bro. Oh ya kan, ini simbol-simbol aja bro ya. Ayam jago kenapa kalau berkokok matanya terpenjam? Kesini kalau bisa bro. Anak muda, santri-santri muda ini wawasannya mesti harus. Ya, santri-santri sekarang ini mesti banyak wawasan. Nah ini salah satu hal. Coba kurang lebih apa ini? Ya, ayam jago kenapa kalau berkokok matanya merem? Ayo, sini ayo, ada amplop loh bro. Amplop ini bro lumayan ini. Ya. Oh ini dari panitia udah nyiapin ini. Oke, dari Pak Ananto menghadap ke sana itu nggak banget, kasihkan ini ya. Ayo, apa? Ayo, pasti bisa nih anak-anak kreatif anak sekarang kok. Ya boleh ya. Siapa ini anak kecil ya? Anak kecil boleh? Boleh ya ke sini ya. Wah keren ini. Ini sering pernah komat sama saya nih. Ya, oke deh. Ya, namanya siapa dulu? Haikal. Namanya Haikal, kelas berapa? Kelas 1, Haikal. Siapa presiden Amerika? Ya oke. Kenapa sih Haikal? Sini Haikal. Jawabannya kenapa? Kok ayam jago kalau berkokok kok matanya terpejam kenapa? Karena udah hafal. Karena sudah hafal, betul sekali ya. Ayam jago kalau berkokok matanya terpejam karena sudah hafal teksnya ya. Jadi makanya dia selalu pejam aja sudah bisa. Nah, siap-siap yang lain ya. Siap-siap nanti kalau sudah Pak Haji kalau sudah beliau Rektor Unibani nanti kalau sudah memberikan tausiah kita akan kasih hadiah lagi nanti. Nah sekarang kita hadirkan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain.
Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Dr. Haji Amir Junaidi SMA yang telah berkenan hadir di Masjid Darul Ilmi. Yang saya hormati Ibu Hajah Yuni yang sudah menyempatkan hadir di Masjid Darul Ilmi, Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Ilmi yang dirahmati Allah, dan adik-adik semua dan dari Pondok A2 yang telah berkenan hadir di Masjid Darul Ilmi. Sebelumnya saya akan bercerita tentang proses Masjid Darul Ilmi dari tahun 2015 hingga sampai sekarang. Tapi sebelumnya saya akan mengutip dari surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya, dan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Saya memperjalani Masjid Darul Ilmi ini, bayangan saya seperti jauh dari perjalanan panjang. Jadi ketika Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mungkin kalau sekarang jaraknya sekitar 1200 km mungkin, ngerti loh Pak Ustadz. Jadi kalau zaman dulu mungkin bisa ditempuh berhari-hari. Tapi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi cuma semalam dengan kecepatan yang luar biasa, dan Rasulullah diberikan anugerah untuk kita menjalankan sholat. Jadi kalau di Masjid Darul Ilmi ini, dari proses panjang ketika kita mendirikan masjid, kita menghimpun dana sampai sekarang terwujud, alhamdulillah. Proses yang telah kita jalani wakaf dari Masjid Darul Ilmi alhamdulillah sudah terlaksana. Jadi prosesnya dulu saya diberi amanah oleh Ibu Hajah Yuni untuk menyelesaikan Masjid Darul Ilmi. Jadi beliau berkata ke saya bahwa Mas Ananto, saya sudah berusia 76 tahun. Saya juga punya ibu, yang ibu saya itu usianya 74 tahun. Saya juga bisa membayangkan di usia 76 orang sebenarnya kan harus sudah melepas semuanya, jadi tentang harta, tentang hutang, tentang anak. Jadi di benak saya amanah itu akan saya pegang, akan saya selesaikan bagaimanapun sulitnya. Proses masjid ini akan resmi menjadi wakaf atas nama pemerintah. Jadi saya selaku takmir akan membacakan dari proses wakaf menjadi wakif adalah Ibu Hajah Yuni, karena tersebut di dokumen negara, di dokumen sertifikat. Tapi masjid ini dibangun oleh banyak pihak. Jadi mungkin saya juga tidak akan bisa menyebutkan satu persatu karena beliau-beliau juga tidak menghendaki untuk dibacakan. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mungkin hadir di sini. Saya sangat berterima kasih atas keikhlasan Bapak Ibu untuk memberikan wakaf sehingga menjadi Masjid Darul Ilmi ini. Dan proses ikrar wakaf telah terlaksana sekitar 3 minggu sebulan yang lalu, yang dihadiri Kepala KUA Pagi, dan sebagai wakil Ibu Hajah Yuni, sebagai Ketua Nadir Bapak Haji Dr. Imam Diarto, sebagai Bendahara Nadir Bapak Haji Muas, sebagai Sekretaris sahabat saya yang sangat luar biasa yang hari ini akan saya sebut Mas Kuat Darmawan. Beliau orang yang sangat berbesar hati untuk
mengikhlaskan proses wakaf ini kok. Jadi dulu proses wakaf ini masih terganjal oleh hutang. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tahu, saya akhirnya melobi ke beliau dengan ikhlas mengikhlaskan bahwa masjid ini sudah tidak terhutang. Akhirnya saya memberanikan dulu untuk memproses dokumen ini menjadi dokumen wakaf. Yang keempat anggotanya Bapak Bambang Mintose sebelah Bapak Haji Amir Junaidi, dan anggota duanya saya sendiri. Dan saksi oleh Bapak Agung dengan Mas Ikhwan. Alhamdulillah prosesnya sudah selesai, sekarang menjadi dokumen wakaf. Dan setelah proses wakaf selesai, kita berembuk, kita bentuk yang namanya takmir. Sebenarnya saya dulu cuma diamanai menjadi takmir sementara untuk menjadikan proses wakaf ini selesai. Tapi alhamdulillah sekarang takmir sudah terbentuk. Di antara pengurusnya ketua takmir saya sendiri, wakil ketua 1 Bapak Bambang Mintose, wakil ketua 2 Bapak Agung, wakil ketua 3 Bapak Isi Susanti, bendahara Bapak Prianto, bendahara 2 Mas Rizky, sekretaris Bapak Ikhwan, sekretaris 2 Bapak Ari Eko, dan ada sesi kegiatan muslim oleh Mas Yogi dengan Bapak Gustaf. Sesi perlengkapan dan keamanan sudah dibentuk semuanya. Saya maaf tidak membawa teks, cuma saya akan menekankan saya mempunyai tanggung jawab satu lagi untuk tentang wakaf yang kita diamanai oleh lembaga Muhammadiyah. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Bambang Mintose, karena itu juga bukan hak kita. Kita akan melobi ke Muhammadiyah tentang dana itu diberikan ke kita apa dikembalikan. Tapi misal nanti dikembalikan, kita juga ikhlas karena itu bukan dana kita. Mengenai sisa dana yang ada, saya kalau Bapak Ibu dulu pernah mengumpulkan dana, saya memohon sekali untuk mengridhokan, mengikhlaskan, biar untuk pembangunan Masjid Darul Ilmi ini yang tidak seberapa. Dulu saya diamani karena keuangan masjid memang agak memprihatinkan, sama wakaf yang dari 2015 sampai sekarang tidak terselesaikan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, wakaf masjid ini sudah terselesaikan. Sekarang tinggal kita memakmurkan masjid kita. Dari beberapa ahli wakif yang ada, saya memang tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi untuk Bapak Ibu yang membantu saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan amal-amal yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya selaku takmir memohon maaf kalau ada kekurangan saya, kalau ada kekurangan dari pengurus takmir yang dulu apa yang sekarang, dan saya mendoakan seluruh warga jamaah yang ada di Pondok Indah Permen, mari kita makmurkan masjid kita, mari kita didik anak-anak kita untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Saya mohon sekali Bapak Ibu, sekarang kalau anak-anak itu di masjid udah nggak usah dimarahi, nggak usah mereka bila main di masjid ya nggak apa-apa. Saya sendiri sering kalau di Madinah, di Mekah itu saya kalau sholat pagi saya dengar ada suara anak-anak kecil. Saya sering mendengar itu mesti ada anak-anak kecil bersuara teriak-teriak gitu. Cuma kalau di masjid ini saya mohon kalau anak-anak itu datang biarlah mereka main, mereka enggak apa-apa. Masjid ini harus terbuka untuk itu. Biar mereka mau melangkahkan kaki ke masjid. Harapan saya seperti itu. Alhamdulillah mereka Bapak Haji Dr. Amin, Bapak Iman Budiarto sudah datang. Saya berharap masjid kita makmurkan bersama. Insya Allah menjadi berkah sesuai namanya Darul Ilmi. Dulu katanya yang memberi nama itu Bapak Ari Danang, cuma beliau tidak hadir di sini. Jadi insya Allah nanti kita akan melanjutkan dengan program-program kita tentang Ramadan. Bapak Ibu saya harapkan untuk bisa memakmurkan masjid kita, mendatangi masjid kita, insya Allah
menjadikan berkah untuk semuanya. Akhirnya semoga kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ugi boten kesupen para ingkang mandikane ngetengipun masjid napa niki masjid Darul Ilmi. Darul Ilmi ingkang boten wantun kula sebat setunggal-setunggal Pak Haji Ananto nggih boten wantun menika nanging kedah wonten dipun sebutaken ugi termasuk langkung-langkung dhateng panjenenganipun Ibu Hajah Zumi lan sanesipun ingkang boten saged kita aturaken setunggal-setunggalipun. Mugi-mugi Bapak Ibu ingkang ikhlas bantu ngedegaken masjid wonten ing mriki Darul Ilmi ini dipun catet dening Gusti Allah benjing wonten alam akhirat dipun paringi istana dalam surga. Istana dalam surga sebab dawuhipun Kanjeng Nabi wonten hadis ingkang sugih barang siapa yang membantu masjid mendirikan masjid apalagi membuat masjid maka Allah berjanji akan diberikan istana dalam surga. Rasulullah niku menawi tindak Masjidil Haram menuju datang Masjidil Aqsa niku nitih unta 3 bulan. 3 bulan. Lah kok ditempuh minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram makin Mekah menuju datang Masjidil Aqsa Palestina. Gek minggah datang Sidratul Muntaha suwan marak ngabian para wonten ngarsa dalem Gusti Allah taala niku juaraipun subhanallah. Bermiliar bertriliun kilometer tidak mampu pikiran manusia akan itu. Kemudian sampai di Masjidil Haram sebelum sholat subuh. Niki nek mboten sing iku iman kali Gusti Allah ra percaya. Jadi wong Islam piye? Kadang-kadang sok-sok niku ingkang mboten mila peristiwa kejadian Isra Mi'raj niku tidak bisa diterima dengan akal pemikiran manusia. Ning saged dipahami dengan keyakinan ilahiyah, hukum robbaniyah, hukum kepercayaan. Lah sing mlakoke Nabi Muhammad niku kan Gusti Allah sing ngakarya jagat gawe langit, bumi, matahari ya kecil. Oke, inilah Bapak Ibu yang penting, inilah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Kemudian sampai dengan Sidratul Muntaha, pulang sampai dengan Masjidil Haram, sampai di Masjidil Haram, Bapak Ibu pertama kali Rasulullah mengerjakan sholat seperti yang dituntunkan itu. Maka terus sampaikan kepada Bilal, Bilal sampaikan adzan. As-salatu khairum minan mau, sholat kuwi luwih becik tinimbang itu. Wah, boten ini pahalanya luar biasa. Cukup dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika kita bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya ada seperti kita itu lebih besar pahalanya daripada kita mengerjakan sholat sunat sebuah luput
ning ganjaran salat subuh kuwi ora ketok padahal gedhe. Mila sing teko teng masjid ya itu Bapak Ibu. Napa meneh panjenengan nek saged wonten masjid niku sebelum seliarakan sholat subuh 2 rakaat sholat tahiyatul masjid riyen 2 rakaat, terus ditambah 2 rakaat sholat fajar sholat qabliyah subuh. Raknatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar sebelum dikerjakan sholat subuh ganjane napa khairum minad dunya wa ma fiha. Gedhe ganjaran sholat fajar tinimbangin dunya sak isine mung 2 rakaat cukup. Ning gandeng sholat subuh, sholat fajar ganjarane ra ketok mata, umume wong dhewekah. Saumpami Pak Hananto kali Pak Bambang mengke ngandamel pengumuman, Bapak Ibu nyuwun pangapunten ben supaya masjid iki rame, sing sapa wonge sesuk gelem sholat subuh ning masjid, sing pertama kali sing teko bakal tak paringi hadiah NMAX. Cepat kita ngerti. Wah begitu diumumkan itu kalau pertama mesti oke sing turu masjid. Enek sing melek sewengi. Iku padahal mun enek nek dibandingin donya sak leker gendenge ora enak apa-apane. Ning ganjaran iki gandeng senajan to gedhe ning ra ketok moto. Ning enek kan ketok moto gendeng-gendeng enek anyar ya 30 juta kok itu. Makanya Bapak Ibu target dari bulan Ramadan itu perlu kita siapkan mulai sekarang ini karena apa? Agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun, agar mendapatkan predikat yang bertakwa. Maka perlu dipersiapkan Bapak Ibu. Panjenengan jangan tindak teng Semarang, teng Jakarta, teng Surabaya, Kalimantan, Sulawesi, apalagi ke luar negeri. Siapkan persiapan luar biasa nyuwun pangapunten. Padahal Bapak Ibu tidak terasa nyuwun pangapunten, padahal kita itu nanti akan menghadapi suatu perjalanan yang jauh sekali kita pamit tidak akan kembali. Perjalanan yang panjang. Apa yang perlu kita siapkan sangunya Bapak Ibu? Nah, maka di bulan Ramadan jangan datang dengan pengajian malam ini Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, insya Allah kita bisa toto bisa mempersiapkan untuk apa? Bekal sangu dengan sebaik-baiknya. Nyambut gawe kena, golek duit kena, tuku mobil sing apik ya kena, bikin rumah yang bagus. Silahkan oleh Allah dalam ajaran Islam. Ning ojo lali ngibadah. Insya Allah begitu melebihi bulan Ramadan masjidnya kita makmurkan. Monggo kita toto siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi makmum, siapa yang adzan, siapa yang jaburannya. Mudah Bapak Ibu angger poso kabeh niku untuk memancing masjid niku supados anak-anak apa dipun paringi jaburan, dipun paringi hadiah. Insya Allah nggak apa-apa, masjid itu pokoknya ada 5 atau 10 anak-anak sudah luar biasa. Perkara gojek ramai biasa, mboten nopo-nopo. Itu wajar, itu anak-anak. Yang penting kita arahkan jangan sampai kapok di masjid karena itu adalah pengganti penerus ulang tahun. Bapak Ibu jenengan emot-emot ya, saya ceramah niki nyuwun pangapunten 5 tahun yang akan datang masjid ini sudah ramai. Percayalah. Bapak Ibu persiapan di lembar Ramadan, kita puasa kita gimana, sholat kita gimana, tarawih kita gimana, ngaji gimana, monggo disiapkan, termasuk persiapan secara lahiriah, yaitu secara yang bisa kasat moto. Saat ini alhamdulillah masjid saya belum matur temudi kerane piye, klosone piye, mimbare piye, listrike piye, tikare piye, gendenge sing bocor ora, itu secara lahir. Begitu masuk di bulan Ramadan, marhaban ya teman. Makanya orang yang insya Allah sugih mlebu surga karena berterima kasih kan? Berterima kasih dari Allah. Terima kasih. Terima rezeki dari kasih. Fakir, miskin, yatim, piatu, musola, masjid, jaburan, musola, masjid, jaburan. Terima kasih. Terima kasih. Masuk Bapak Ibu dalu kita ngawontenaken kita ngawontenaken Isra Mi'raj, sekaligus kita ini adalah peresmian mushola masjid dan kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Marilah kita bersama-sama kita makmurkan masjid kita. Masjid ini adalah masjid panjenengan yang membiayai panjenengan, yang mendanai panjenengan. Maka marilah kita semangatkan bersama untuk apa? Menggapai barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masjid ini barokah, memberikan keberkahan dan membuatkan keselamatan panjenengan semuanya. Selamat dunia, selamat
akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Makaten Bapak Ibu ingkang saged pelajaraken sekedhik mugi-mugi sekedhik menika kemanfaatipun enten lepatipun kula njen bumi pamten billahi taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, rasa-rasanya kita memang perlu rutin ini memanggil beliau ini karena sangat mengena ya, sangat gampang dicerna dan cukup jelas dan manfaatnya banyak sekali. Baik, mohon izin Pak Ustadz di situ dulu. Adik-adik nih yang cepat-cepat ketiga ke sini boleh, cepat-cepatan ini ketiga ke sini dapat ini ya, tiga sini cepat-cepat ya. Ya langsung siapa aja cepet-cepetan ya, oke lah 3 orang nggak apa ini. Siap ya, boleh ya, nggak apa 3 orang ini. Nanti yang paling benar ya. Coba kamu sebutin ya 1 gelas sampai 10 gelas cepet-cepetan ya. Coba 1 gelas, 2 gelas sampai 10 gelas. Cepet, ayo. 1 gelas, 2 gelas. 15. Loh enggak, kamu sebut 1 gelas, 2 gelas sampai 10 gelas. Coba, ayo. 1 gelas, 2 gelas. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas. Oh, 4 gelas, oke. Ya, ayo, coba cepat, ayo. 1 gelas, 4. Coba, ayo. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas. Oke, luar biasa. Hah? Udah benar, udah. Ini terakhir benar ya. Bukan 12, 13, tapi 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas, 9 gelas, 10 gelas ya. Oke. Nah, sekarang yang di sana kayaknya nih ya, di sana nih. Ini pasti tahu dong yang masjid baru, sebutin yang sini yang bisa. Masjid baru yang baru diresmikan. Ayo sini. Ayo, sini yang masjid gede. Ya, masjid gede yang baru saja kemarin tanggal 1 Maret disebut masjidnya. Syekh Hah? Syekh Syekh, oke. Pertanyaannya, siapa nama satpamnya? Pak Tri. Pak Tri nama satpamnya, betul sekali. Ternyata nama adalah Pak Trinya ya. Oke ya. Ya. Terima kasih ya. Nah itu coba yang beruntung coba ditengok di bawah kursinya ya. Di bawah kursi yang beruntung ditengok ya. Di bawah kursi ditengok semuanya. Di bawah kursi ya. Di bawah kursi tengok, dipastikan masih ada tanah itu ya. Ya. Oke, sekarang ini ya, ini masih ada 1 ini ya. Masih ada satu ini pasti bisa ini. Pasti bisa. Coba ada berapa angka 9 ya? Ada berapa angka 9 ya? Dari 1 sampai 100. Yo. 9. Oke. Hah? 1, salah. Ya, dari 1 sampai 100 ada berapa angka 9? Jumlahnya berapa? Ya, 9, salah. 10, masih salah. Yo, coba. Nah inilah makanya selalu ya. Inilah buktinya kalau kita ini kurang teliti. Ya. Berapa? Belum. 19. Betul, coba. Ayo 19, ini maju. Coba ya. Ada jumlah angka 9 itu dari angka 1 sampai 100 ada 19. Coba nih kita lihat coba. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 91 sampai 90 sampai 99. 91, 92, 93. Nah, nggak kebayang kan?
Nah, ada 91, 92. Oh itu lah. Ya, itulah oke. Terima kasih ya. Dan yang paling beruntung silakan terakhir ini hadiahnya adalah seperangkat kursi ini semuanya ya. Ya baik, sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya dan adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa mengambil hikmahnya, mempersiapkan kita, keimanan kita, mudah-mudahan bisa puasa kita nanti benar-benar bisa apa yang disampaikan tadi, kita mempersiapkan terutama mental kita, kesehatan kita juga.